Halo, Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Dini yang akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi hanya melibatkan satu induk saja. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan cara ini dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya akan sama dengan sifat induknya. Terdapat dua macam perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu vegetatif alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Tumbuhan akan berkembang biak secara alami dengan cara berikut. Yang pertama adalah membelah diri, contohnya volvox. Yang kedua, spora, contohnya tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang keempat, umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kelima, umbi batang, contohnya ketela rambat atau ubi, dan kentang. Yang keenam, umbi akar, contohnya wortel dan bunga dahlia. Yang ketujuh, tunas, contohnya bambu dan pisang. Yang kedelapan, tunas daun atau tunas adventif, contohnya bunga cocor bebek dan begonia. Yang kesembilan, dengan cara geragi atau stolon, contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Dan yang kedua sekarang adalah vegetatif buatan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu dilakukan dengan bantuan manusia. Dengan cara yang pertama adalah cangkok, yang kedua stek. Stek ada 3 macam, ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Yang ketiga merunduk, yang keempat okulasi atau menempel, dan yang kelima kopulasi yaitu menyambung atau mengenten. Nah anak-anak, sekarang kita lihat contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu volvox. Volvox berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua itu tumbuhan paku, berkembang biak dengan cara spora. Yang ketiga ada tumbuhan jahe-jahean, berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Yang keempat ada bawang putih, berkembang biak dengan cara umbi lapis. Dan yang kelima, lihat itu ada ketela rambat atau ubi jalar, berkembang biak dengan cara apa ayo? Ya betul, dengan cara umbi batang. Dan yang keenam itu ada wortel, berkembang biak dengan cara umbi akar. Dan yang ketujuh ada bambu, bambu berkembang biak dengan cara tunas. Dan yang kedelapan yaitu ada bunga cocor bebek, berkembang biak dengan cara tunas adventif. Baik, kita lanjutkan sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok.
Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Biasanya, tanaman yang sering dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti mangga, jambu, jeruk, dan belimbing. Nah, yang kedua sekarang adalah dengan cara stek. Di sini ada stek batang, contohnya pohon singkong, dan ada stek daun, contohnya tumbuhan begonia. Baik, cara yang ketiga adalah merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cara merunduk adalah bunga melati, kangkung, apel, dan bunga alamanda. Yang keempat yaitu dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang mempunyai sifat yang berbeda. Masing-masing tanaman biasanya mempunyai kelebihan. Misalnya, yang satu memiliki tunas tumbuhan yang buahnya banyak, dan yang satu lagi memiliki akar yang kuat. Nah, berikutnya cara yang kelima yaitu dengan cara kopulasi, yaitu menyambung atau mengenten. Nah, di sini contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya pohon tomat dengan terong. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tentang perkembangbiakan vegetatif, sekarang tugasmu adalah menemukan cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di LKS halaman 18. Jangan lupa dijawab ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Letak ide pokok dapat berada di awal paragraf atau disebut deduktif, di akhir paragraf atau induktif, ada di awal dan akhir paragraf deduktif induktif, dan menyebar di seluruh kalimat, yaitu biasanya paragraf narasi dan deskripsi. Nah, untuk memudahkan menemukan ide pokok ada beberapa langkah. Dengan cara yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan ibu tentang mencari ide pokok, mari kita buka LKS halaman 15. Bacalah wacana berikut ini. Singkong. Singkong sering juga disebut sebagai ubi kayu atau ketela pohon. Tanaman ini memiliki nama latin Manihot utilissima. Singkong menyimpan cadangan makanan di akarnya. Oleh karena itu, singkong disebut umbi akar. Umbi dari tanaman ini dimanfaatkan sebagai tanaman pokok penghasil karbohidrat. Di Indonesia, tanaman ini menempati urutan ketiga sebagai makanan pokok setelah padi dan jagung. Nah, setelah kalian membaca wacana di atas, kita dapat menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah singkong merupakan tanaman umbi akar penghasil karbohidrat yang dijadikan sebagai makanan pokok. Tugas berikutnya adalah baca LKS tema 1 halaman 15 sampai 16, yaitu teks tentang singkong. Kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf dalam teks tersebut dalam diagram. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikian pembelajaran ibu kali ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.